Sekarang enggak, taruh aja, tapi kita cash out, kita take it out dengan back to back, bisa jadi jaminan di bank syariah yang sama. Nah, buat yang beneran memang ada motor, saran saya jual motornya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim, daftar haji. Sudahlah, nanti Allah ganti motornya. Yang udah punya rumah, belah 2 mobil itu rumahnya. Ya jual lah sebagiannya buat haji. Insya Allah. Nah, perhatikan, 4 juta orang sampai 2019 itu duitnya 100 triliun. 4 juta kali 25 juta. Nah, tapi kalau 25 juta orang baru nih, ya nih Anda semua diantaranya, dan se-Indonesia yang kemudian, oh iya ya wajib, saya lupa nih. Tapi usia saya 45 Pak Ustaz. Kalau 25 tahun 70, gak ada urusan. Gak ada urusan. Berdoa aja sama Allah. Tadinya 25 jadi 15. Kalau 15 kan 60. Nah, 20 juta orang saja duitnya 500 triliun. Nah, 500 triliun ini, masa kita sebagai pengusaha nggak ikut berkompetisi untuk menggunakan duit 500 triliun itu untuk kebaikan? Nah, di sini saya bilang kita bisa ngelola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, kita kembali lagi di balik layar ya. Nah, tapi ini masih meneruskan video yang tentang masalah politik di 2017, 18, 19 ya. Ini berkaitan dengan investasi, jadi saya harus bahas ini ya. Ini berkaitan dengan investasi di PyTrend ya. Ini mungkin salah satu ya apa ya, sub dari misinya Yusuf Mansur gitu ya. Nah, teman-teman, ini adalah rencana Yusuf Mansur yang menurut saya ini saling berkaitan ya, antara pengolahan dana haji, terus nanti juga ada semacam cabang-cabang gitu di setiap daerah di PyTrend gitu, yang dimana cabang daerah PyTrend itu ya orang-orang yang MLM, rata-rata MLM itu, terus kemudian tidak punya kantor sebenarnya. Oke, kita bahas daripada dana haji itu. Yusuf Mansur dengan menggebu-gebu itu mau mengelola dana haji gitu ya. Tapi ada hal yang harus dilakukan Yusuf Mansur, yaitu membuat bank. Dimana Yusuf Mansur sudah punya koperasi kalau sekarang namanya Koperasi Indonesia Berjamaah, yang sekarang juga kantornya menghilang begitu saja, dan kemudian orang yang bertanggung jawab itu juga susah dicari. Siapa yang bertanggung jawab? Ya Yusuf Mansur itu, dan Jody dan Unang dan lain-lain gitu ya. Karena saya katakan Jody ya ada kaitannya dengan Hotel City. Nah, pendanaan haji sudah dikalkulasi sama Yusuf Mansur itu dengan sekian ratus triliun gitu ya. Itu mungkin di mata Yusuf Mansur yang mata duitan itu, yang dendam dengan kemiskinan, itu matanya udah berubah tuh, hijau-hijau, biru-biru, merah-merah itu kayak gitu ya. Ini saya katakan kenapa Yusuf Mansur sangat berambisi mengelola itu, karena bagi Yusuf Mansur kemiskinan itu adalah sebuah malapetaka gitu ya, dimana dia itu membuat yang namanya kemiskinan itu menjadi sebuah neraka gitu. Sementara orang lain itu kemiskinan itu ya sebenarnya ya kalau misalkan disyukuri ya, miskin itu hitungan angka sebenarnya. Bagaimana kita bisa bersyukur dan tidak bersyukur. Kembali lagi, kalau kita bersyukur berarti kita berusaha. Itu intinya sebenarnya. Nah, soal pendanaan haji ini, Yusuf Mansur sudah menyiapkan model investasi baru, yaitu bank mikro. Tapi ini aneh gitu ya. Ini bank mikro Yusuf Mansur yang ciptakan ini ada tulisan wakafnya. Bank wakaf mikro PyTrend. Nah, di sisi lain, bank wakaf mikro PyTrend itu nggak ada. Saya sudah cek bank wakaf mikro itu wakaf itu nggak ada. Jadi yang paling aneh adalah
perencanaan ini juga berkaitan dengan wakaf-wakaf yang lain. Misalkan mungkin kayak wakaf tanah-tanah gitu ya, mungkin kayak wakaf-wakaf air gitu. Saya katakan nggak ada artinya bukan berarti orang lain nggak ada. Bank wakaf mikro ada, bank wakaf yang mikro syariah ada, cuma Yusuf Mansur ini mengkaitkannya dengan yang namanya pengelolaan dana haji itu yang tidak ada. Nah, dalam hal ini bank wakaf mikro ini Yusuf Mansur juga tidak mau modal itu ya. Bank wakaf mikro ini Yusuf Mansur pingin orang-orang Python ini memodali Yusuf Mansur. Katakanlah Yusuf Mansur itu menerima modal dari seluruh anggota Python. Katakanlah seperti itu. Misalkan Yusuf Mansur dapat sekian ratus miliar. Misalkan ini misalkan. Nah, setelah kita cari-cari informasi bank wakaf mikro Python ini sulit sekali dicari. Di mana letak kantornya, terus di mana pengelolanya. Sementara teman-teman nanti bisa lihat di videonya bahwasanya orang-orang ini disuruh jual motornya, disuruh jual rumahnya, atau dipotong setengah rumahnya, artinya dijual, suruh beli yang lebih murah gitu, terus untuk modal Yusuf Mansur. Dan Yusuf Mansur menjanjikan bahwasanya yang ngasih bunga ini Allah. Orang mana yang berani gitu menjanjikan hal seperti itu gitu, seolah-olah Allah itu akan memberikan kebaikan kepada sesuatu yang cangkoknya atau luarnya itu baik, padahal belum tentu. Nah, itulah yang paling berbahaya dalam berpikir ekonomi Islam. Sebenarnya dalam konsep ekonomi Islam itu sangat jelas, dalam pengelolaan dana itu harus diawasi ketat gitu ya. Artinya ada beberapa hal yang tidak boleh dilanggar, tidak boleh mengorbankan orang yang ibaratnya tidak mampu gitu ya, karena banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan MLM kayak gitu, itu kan nggak boleh sebenarnya. Apalagi ada pengelolaan dana haji rencananya. Oke. Tapi terlepas daripada itu, kita bisa menyaksikan langsung nanti ya, bahwasanya Yusuf Mansur ini sangat menggebu-gebu dengan kalau orang yang pertama kali mendengar Yusuf Mansur berbicara itu akan terbius. Tapi kalau orang yang berlogika, oh ini orang ini sedang menggebu-gebu, dia nggak mau modal. Pertama, dia nggak mau modal, dia mau mengkalkulasi pemikiran orang ini untuk bisa memberikan modal kepada Yusuf Mansur. Terus kemudian Yusuf Mansur mendapatkan modal untuk mengelola dana haji. Dia membangun infrastruktur keuangan tersebut. Dan nanti uang tersebut nanti siapa yang menikmati? Yusuf Mansur tidak memberi jawaban. Di situ ya tidak memberi jawaban, tidak memberitahu bagaimana sih pengelolanya. Terus nanti uangnya kemana hasilnya? Tidak tahu. Yang penting Yusuf Mansur ini menggambarkan ya nanti yang ngasih bunga, ngasih hasil itu Allah. Itu adalah ucapan yang paling kotor seseorang yang mengatakan dirinya ustadz. Nah, teman-teman bisa simpulkan sendiri ya. Nah, intinya adalah setelah semua pengolahan itu dilakukan sama Yusuf Mansur, yang orang menulis sekian modal itu kayak gitu ya, nanti uang itu akan sama dengan Koperasi Indonesia Berjamaah. Lihat saja. Kenapa saya katakan seperti itu? Faktanya sekarang ini bank wakaf mikro Python ini sulit dicari keberadaannya. Lantas bagaimana orang-orang yang sudah memberikan uang kepada Yusuf Mansur? Saya tidak tahu apakah orang-orang ini menyesal atau tidak. Tapi teman-teman bisa lihat sendiri nanti ya teman-teman videonya. Yuk check it out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Selesai. Mau berangkatnya 20 tahun kek, 30 tahun kek, bukan urusan kita lagi. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Lewat mandatnya negara Saudi dan Indonesia. Ada kuota 1% atau berapa. Lah hebatnya pemerintah Republik Indonesia dulu bertahun-tahun deh hasil. Jadi orang naruh duit, udah nggak ada tuh bagi hasilnya. Nah sekarang orang naruh duit buat haji, ada bagi hasilnya. Kira-kira setara dengan 6,75%. Jadi orang kalau naruh duit 25 juta, dia bisa pergi umroh, tenang aja. Belokin dikit, bayar haji dulu, nanti cash out jadi back to back
bayar umroh. Nah habis itu cicil deh. Jadi nggak berasa tuh. Dulu nggak ada. Nah ini kan juga sebuah keberhasilan bos. Nah, ini keberhasilan juga, nggak boleh kita nafikan. Ini keberhasilan pemerintah Republik Indonesia. Bisa kenapa? Dengan cara seperti itu maka 25 juta orang-orang seperti kalian semua, seperti Anda, seperti saya, seperti kita, akhirnya bisa tidak berdosa. Bisa manfaat. Kalau dulu kan nggak bisa diapa-apain Pak. Dana taruh, kita umroh nyari lagi. Sekarang enggak. Taruh aja, tapi kita cash out, kita take it out dengan back to back, bisa jadi jaminan di bank syariah yang sama. Nah buat yang beneran memang ada motor, saran saya jual motornya Pak. Bismillahirrahmanirrahim, daftar haji. Sudahlah, nanti Allah ganti motornya. Yang udah punya rumah, belah dua mobil itu rumahnya. Ya jual lah sebagiannya buat haji. Insya Allah. Nah, perhatikan 4 juta orang sampai 2019 itu duitnya 100 triliun. 4 juta kali 25 juta. Nah, tapi kalau 25 juta orang baru nih, ya nih Anda semua diantaranya dan se-Indonesia yang kemudian, oh iya ya wajib saya lupa nih. Tapi usia saya 45 Pak Ustaz. Kalau 25 tahun 70, nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Berdoa aja sama Allah. Tadinya 25 jadi 15. Kalau 15 kan 60. Nah, 20 juta orang saja duitnya 500 triliun. Nah, 500 triliun ini masa kita sebagai pengusaha nggak ikut berkompetisi untuk menggunakan duit 500 triliun itu untuk kebaikan. Nah, di sini saya bilang kita bisa ngelola. Belum ngelola. Ingat pesan saya ya. Ingat pesan saya. Masuk ke Prabowo dan Sandi, masuk ke Jokowi dan Kiai Maruf Amin dan bawa petrennya. Asik. Tepuk tangan nggak apa-apa. Oleh-olehnya, Ded dan teman-teman Petren Academy. Perhatikan nih, udah menit-menit akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh-olehnya adalah kita dikasih mandatori, bukan cuma boleh, tapi diminta ikut terlibat untuk membantu ekonomi umat, mendirikan dan mengembangkan bank wakaf mikro Petren di seluruh tanah air Indonesia. Ini bank Pak, bank asli bank. Dia berjalan seperti bank, bedanya dia wakaf. Insya Allah kalau udah jalan di masjid-masjid, di kelurahan-kelurahan, di desa-desa, dan kita nanti akan menginisiasi. Saya akan bangga banget bila kemudian di setiap daerah kalian punya bank wakaf mikro Petren yang pemimpinnya adalah kalian sendiri. Anda sendiri. 1 juta rupiah pinjaman, ini contoh ya, betapa ringannya nih. 1 juta rupiah yang kita pinjamkan ke UKM atau UMKM itu dalam tanda petik kayak administrasi doang 3% setahun. 3% setahun. Bandingkan dengan peer-to-peer lending yang fintech OJK hari ini 1% per hari Pak. Hah? Lebih, Masya Allah. Dan jangkanya pendek sekali kan, 14 hari, sebulan. Belum ditambah lagi uang administrasi, bisa 250 sampai 500 ribu. Makanya hari ini ada 3.000 kasus yang sedang diselesaikan oleh OJK, dan kita berharap mudah-mudahan insya Allah mereka mampu dan bisa menyelesaikan. Tapi ya terus kita bagiannya apa? Nah, kita bagian yang solutif. Kalau kita perang melawan riba, jangan perang cuman di tataran nganjurin orang tidak kena riba, tapi memberi pilihan. Nah, sehingga kalau 1 juta itu Pak, nih kita menyempurnakan kegiatan teman-teman, menyempurnakan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman untuk membebaskan Indonesia dari riba dengan mendirikan barang-barang bank wakaf mikro. Ini kita harus bikin proyek pertama nih, Dad. OJK bilang, Ustadz mau sehari langsung bisa, mau 3 hari langsung bisa. Gimana siapnya Ustadz aja sama teman-teman. Jadi 1 juta itu 3% setahun kurang lebih, ya jadi kayak administrasi dan bahasanya juga bukan bunga. Jadi seminggu tuh cuma 26.000.
Ini pedagang kecil merdeka, Pak. Pinjam 1 juta seminggu loh, bukan sehari. Seminggu 26.000. Dan ini udah kayak tarbiyahnya PKS. Jadi 26.000 itu setornya di mana? Di pengajian baca tulis Quran, di pengajian baca kemudian hadis-hadis. Di situ. Mirip kayak ulamnya PNM, penanaman modal madani itu. Nah, ini oleh-olehnya. Jadi kita bikin bank wakaf mikro. Ini bank asli, Pak. Kalau ngelihat BCA ya itu. Kalau ngelihat BRI itu, kalau ngelihat BNI itu, kalau ngelihat bank-bank BE apa namanya? Kalau BPR ya kayak gitu. Tapi ini bank wakaf. Nah, tinggal pertanyaannya begini, siapakah yang modalin? Ya, yang modalin ini kita. Kita pindahin lah tabungan kita ke bank wakaf mikro yang kita bangun. Satu bank wakaf mikro, Ded, dan teman-teman semua, satu bank wakaf mikro itu 8 miliar rupiah. Nah, kita patungan deh. Kita patungan supaya jadi 8 miliar. Ya 8 miliar tuh kalau di mana? Dibagi 1 juta berapa ya? Hah? 8.000 perak. Kalau dibagi 10.000? 80.000. Kalau dibagi 100.000? 800.000. Lah, ini teman-teman kalau mindahin saja tabungannya menjadi tabungan di bank wakaf mikro, udah berdiri tuh bang. Bisa kan? Bisa nggak? Kita mulai dari sekarang ya. Oke, mana kertas kosong cariin. Kertas kosong cariin sama pulpen. Kita langsung aksi saja. Ya, positif dan aksi. Nanti Anda tulis langsung namanya, nomor teleponnya, dan berapa duit yang mau ditaruh pertama kali buat bank wakaf mikro. Nanti hasil ini saya akan langsung laporkan ke Ketua OJK, ke Gubernur BI dan Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi, supaya nanti peresmian yang pertama beliau hadir bersama Pak Prabowo dan Sandi. Asik. Lihat tuh, cebong lagi berusaha. Iyalah, apa-apa udah. Terima nasib weh. Jangan nggak siap loh ngelihat saya declare. Bisa jadi saya declare. Nih, bener. Jangan nggak siap ngelihat saya declare. Saya udah umumkan kemarin di Malaysia kan. Sesuatu yang penting akan saya segera umumkan. Jangan pilih yang lain. Jangan pilih yang lain nanti, kecuali siapa? Di 2024 Yusuf Mansur. Itu pengumumannya nanti. Oh, kalau gitu ini langsung bagikan saja ya. Oke. Langsung bagikan saja satu-satu. Tulis namanya, tulis nomor handphonenya, dan tulis berapa yang mau ditaruh menjadi modal bank wakaf mikro ya. Kita ngumpulinnya kapan? Ini hari apa sih? Rabu. Jumat lah ya. Ded, Jumat anak-anak yang di sini nih, teman-teman sini udah ngumpulin duit itu. Jadi ini langsung saya akan berikan kepada Ketua OJK, kemudian Gubernur BI Pak Jokowi dan Kiai Maruf Amin, dan Prabowo dan Sandi, sebagai message siapapun kita ngasih tahu bahwa Petren akan membuka bank wakaf mikro di seluruh tanah air. Amin. Pak Wimbo punya sekali niat dengan OJK, pengennya bank wakaf mikro lebih banyak daripada bank konvensional. Asik kan? Insya Allah. Apalagi nanti kawinnya dengan Petren. Nah, jadi secara fintechnya nanti di belakang bank wakaf mikro ini bisa kita. Walaupun kita nanti bukan platform satu-satunya. Ayo, siapa yang punya hajat? Siapa yang punya hajat, mimpi, impian, cita-cita, keinginan ada? Oke, siapa yang punya masalah? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tulis yang terbaik. Ya, tulis yang terbaik. Ini duitnya nggak hilang, Pak. Ini sebagai tabungan kita di bank wakaf mikro dan berputar. Tapi kan ini yang ngasih bunganya Allah nih. Yang ngasih bunganya Allah. Nah, tulisan Anda di sini sambil baca Fatihah, bilang sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan apa yang saya maksudkan, mendorong
membangun ekonomi umat, membebaskan dari riba dan yang haram-haram. Mudah-mudahan engkau kabulkan A, B, C, dan D. Boleh langsung ditulis di situ hajat yang paling gedenya supaya didoakan sama anak-anak.